Masalahnya, Pak Empo diwajibkan untuk berbaring telungkup, sementara pemain yang lain mulai menyanyikan lagunya, sekaligus membuat batu itu agar Pak Empo tidak tahu di mana batu itu berada. Maka saat dia mulai berbaring telungkup menghadap ke lantai, sementara 3 saudaranya mulai bernyanyi. Anehnya, ketika saat dia telungkup, ia merasa ada pemain keempat di antara mereka. Meski begitu, saat dia lebih takut dengan suara lain yang ia dengar, suara yang tidak pernah ia kenal, sampai akhirnya ia mencium aromanya. Aroma kambing itu kembali di antara mereka. Ketika sampai di lirik Sopong Guyun Deli Ake, maka saat dia mulai membuka matanya, menatap ketiga adiknya tanpa tahu di mana ia merasakan pemain keempat itu berada. Semua wajah adiknya mengisyaratkan ekspresi yang sama, pucat dan begitu datar, tidak seperti adik-adiknya selama ini. Saat dia menunjuk Atun, ia memilih tangan kirinya, maka Atun membuka tangannya dan batu kerikil itu tidak ada di sana. Sekarang ia menunjuk Rina, Rina juga sama. Di atas telapak tangannya, batu kerikil itu tidak ditemukan, maka dia harus kembali menjadi Pak Empo. Hal ini terus terjadi lebih dari 7 kali. Ketika saat dia mulai telungkup lagi, terdengar suara tertawa yang membuat saat dia tidak nyaman, seolah-olah ketiga adiknya mengerjainya, bahwa sebenarnya batu itu memang tidak pernah ada, bahkan sejak permainan ini dimulai. Menunggu. Saat dia menunggu ketiga adiknya memulai menyanyikan liriknya, namun mereka tak kunjung menyanyikannya. Bingung saat dia ingin membuka matanya, namun ia ingat ia adalah Pak Empo yang tidak diizinkan baginya membuka mata sampai nyanyian disenandungkan. Saat itu, bisikan itu terdengar, "Mati." Suaranya begitu dingin dan menusuk. Ia tahu itu bukan suara adiknya. Apakah itu suara pemain keempat yang sedari tadi ia rasakan? Angin dingin tiba-tiba berhembus saat dia terjebak dalam keheningan yang membuat ketakutan memenuhi isi kepalanya. Di tengah saat dia menunggu, terdengar suara familiar yang membuat saat dia tersentak. "Ngapain kamu ada di sini?" Saat dia melihat Ibu Robiah menatapnya dengan tatapan yang tajam, tidak hanya Bu Robiah yang membuat saat dia kaget. Rupanya, ketiga adiknya tidak ada di sini. Jadi sedari tadi, saat dia hanya sendirian. Meski amarah Bu Robiah meluap-luap, saat dia hanya diam, tak terfikir untuknya menceritakan semuanya. Dan ketika dia masuk kamar, ia melihat ketiga adiknya tertidur lelap, termasuk Atun yang sedari tadi tampaknya tidak pernah terbangun dari ranjangnya. Hanya saja, aroma kambing itu belum juga hilang dari penciuman di hidungnya. Sejak malam itu, banyak kejadian yang terjadi, dan rumah saat dia suasananya sudah sangat berbeda. Namun ada satu hal yang dia ingat, entah sejak kapan, rumahnya jadi sering dilewati oleh seseorang yang dia kenal, Mbah Safi. Dukun beranak itu kadangkala melewati rumahnya seperti mengawasi. Tidak hanya itu, Atun, adik bungsunya juga mulai aneh. Dia seringkali menjauhkan diri dari ketiga kakaknya, tidak mau makan, sampai sering terlihat menyendiri. Hal ini membuat saat dia merasa curiga, ada yang disembunyikan oleh Atun. Puncaknya saat Atun muntah di kamar. Muntahnya sendiri bukan muntah sembarangan, melainkan muntah darah kehitaman, darah yang sudah lama mengendap di dalam tubuhnya. Bu Robiah yang paling khawatir, namun Pak Wanto tampak tidak peduli. Beliau masih sering pergi entah kemana dia berada. Sampai akhirnya, perlahan-lahan, penyakit misterius yang menyerang Atun berujung pada nyawanya. Ini terjadi tepat di malam hari. Atun berteriak seperti orang yang kerasukan. Dia dan kedua adiknya hanya bisa melihat Atun yang mencakar-cakar badannya. Tidak hanya itu, ia juga menghantamkan kepalanya ke semua benda di sekelilingnya, membuat tetangga berkerumun datang. Mobil carry tua milik Pak Lurah sampai terparkir di depan rumah Bu Robiah, berniat membawa Atun ke rumah sakit terdekat.
Sembari orang-orang mencari tahu di mana keberadaan Pak Wanto, hingga tepat subuh di rumah sakit, Atun meninggal dunia. Suasana rumah Bu Robiah ramai dengan orang, dan seseorang yang paling dicari itu akhirnya datang. Pak Wanto pulang dengan mata marah mengawasi. Semua warga tampak geram dengan apa yang Pak Wanto lakukan. Entah apa itu, dia hanya menatap nanar wajah Atun terakhir kalinya, sebelum liang lahat menutupi wajah adik bungsunya, yang ia tahu meninggal dengan cara yang tidak wajar. Hanya dia yang tahu bahwa sebelum Atun meninggal, ia menyerupai wujud seekor kambing. Di tengah duka itu, saat dia mencuri dengar Pak Wanto dengan seseorang, ia kenal dan tahu siapa itu. Mbah Syafi tampak bersih tegang dengan bapaknya. Entah apa yang mereka bicarakan. Mbah Syafi hanya mengatakan, "Sudah, hentikan saja semuanya, sebelum semua anak-anakmu diambil di depan mukamu." Dengan wajah tak berdosa, Pak Wanto hanya menjawab pelan, "Bukan urusanmu." "Wedus kibas, itu kan jenis iblis yang menuntunmu. Mbok Sartem tidak bersalah sepenuhnya. Memang anak iblismu pantas mati." Mbah Syafi pergi, meninggalkan Pak Wanto sendirian. Namun di matanya, ia tahu, ia tidak, atau lebih tepatnya, belum mau berhenti untuk memulai semua ini. Iblis masih berbisik di telinganya. Kematian Atun banyak menimbulkan pertanyaan. Selain hal itu, banyak warga juga yang melihat gelagat aneh dari Pak Wanto. Namun tidak ada yang berani menegur, apalagi bertanya apa yang sedang Pak Wanto lakukan. Lamban namun pasti, rumor keluarga Pak Wanto menyebar bagi penyakit. Namun satu hal yang diingat temanku, Pak Wanto yang dikenal warga bermata pencarian sebagai buruh tani, tiba-tiba menjelma menjadi orang kaya raya. Tidak ada yang tahu dari mana dia mendapatkan sumber kekayaan itu. Sebegitu kayanya, sampai mampu membeli tanah luas. Tanah yang ia beli adalah tanah di mana kebun jati itu berdiri. Dibangunlah rumah besar dengan 2 lantai, lengkap dengan semua perabotan, menyerupai orang kaya baru. Sampai sini, masih tidak ada yang berani mempertanyakan dari mana sumber kekayaan itu. Mulai banyak orang yang membicarakan tentang pesugihan, bersekutu dengan setan, atau melakukan kegiatan ilegal. Akan tetapi, tidak ada yang bisa membuktikan ucapan itu. Satu hal yang membuat warga semakin curiga. Setiap hari, di depan rumahnya terparkir mobil mewah berbagai merek. Mobil-mobil itu berjajar di depan rumah Pak Wanto, sampai-sampai seperti melihat pemandangan hajatan anak presiden. Tidak hanya itu, kampung ini jadi ramai oleh wajah-wajah baru yang selalu berseliweran di depan rumah Pak Wanto. Di sini warga mulai resah dan mencari tahu. Selidik demi selidik, rupanya entah sejak kapan Pak Wanto menjadi tabib yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dengan cara memindahkan penyakit ke tubuh binatang. Binatang itu adalah seekor kambing. Kambing ini khusus dan harus sesuai dengan arahan Pak Wanto. Bisa dibilang setiap kambing memiliki ciri khas khusus dan hanya Pak Wanto yang tahu model kambing seperti apa yang harus dibawa oleh mereka yang ingin mencari jalan sembuh lewat jalur yang menurut beberapa orang dipercaya sesat. Dari sinilah kita akan mulai masuk ke inti ceritanya. Cerita yang dulu sempat bikin aku penasaran dan melihat langsung ke lokasinya. Ada hal yang menarik, semenjak berita kehebatan Pak Wanto ini menyebar, banyak keanehan yang membuat warga curiga. Salah satunya adalah tidak ada lagi yang pernah melihat Bu Robiah, Yuni, dan Rina. Padahal kabarnya beliau ada di dalam rumah besar itu yang sekarang dijaga ketat. Hanya anak sulungnya saja yang sering keluar rumah. Itu pun tidak ada warga yang berani mendekat. Semua ini tidak lepas dari kejadian-kejadian mengerikan setiap kali bersinggungan dengan keluarga Pak Wanto. Kabarnya, siapapun yang membenci keluarga ini selalu mendapat sial. Namun, ada satu cerita yang pernah atau sempat menyebar, di mana ada warga yang tidak sengaja melihat sesuatu ketika melewati rumah Pak Wanto pada malam hari. Di jendelanya, ia melihat Bu Robiah, rambutnya panjang tergerai. Di wajahnya, ia tampak memelas meminta tolong. Terlepas asli atau tidaknya cerita itu, warga tetap merasa ngeri setiap ada yang ganjil di rumah besar itu.
Disinilah baru terbuka satu rahasia kecil. Konon, ada satu kamar yang tidak boleh dimasuki sembarang orang. Bahkan pasien-pasien Pak Wanto dilarang masuk ke sana. Mbak Safi, di usia ujurnya, tidak pernah ia berpikir menyaksikan fenomena ungkuk ireng. Namun, semenjak kejadian itu, berbulan-bulan ia tidak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap malam, makhluk itu terus dan terus mendatangi mimpinya. Hari ini, pintunya diketuk oleh seseorang. Sa'diyah. Awalnya ragu, namun ia melihat tatapan mata kosong yang membuat Mbah Safi akhirnya mempersilahkan masuk anak yang juga lahir dari buah kerja kerasnya dulu. Ada apa, nak? Gak biasanya kamu kesini. Sa'diyah masih terdiam menimbang maksud kedatangannya. Mbah, kata dia, ia sudah bertekad membagi ketakutannya pada seseorang yang mungkin tahu langkah apa yang harus ia perbuat atas peristiwa yang menimpa keluarganya. Ibu, jadi gila. Mbah Safi hanya terdiam, matanya menerawang jauh. Adik-adikmu bagaimana? Heran bercampur bingung. Sepertinya Mbah Safi tahu apa yang terjadi di dalam rumahnya. Seharusnya tidak ada yang tahu apa yang terjadi, mengingat bagaimana si bapak menutup semua akses peristiwa di dalam rumahnya. Rina lumpuh, Mbah. Saat itulah wajah tua yang lelah itu akhirnya menangis. Lumpuh bagaimana maksudmu? Sa'diyah mulai menceritakan semuanya. Dimulai ketika pertama mereka menginjakan kaki di atas tanah itu. Dia tahu di mana rumah itu dibangun. Apalagi kalau bukan di atas tanah di mana dia menyaksikan adik bungsunya dulu, Atun. Malam itu masih teringat suara marah dan penuh kelakar ibunya agar Pak Wanto menyudahi apa yang sudah ia lakukan. Bukan tidak tahu, namun Bu Robiah sangat memahami apa yang sedang Pak Wanto lakukan. Termasuk setiap malam kemana Pak Wanto berada. Apalagi bila bukan bersekutu dengan iblis. Rupanya bau amis yang awalnya Bu Robiah tidak tahu itu tercium dari aroma mulut Pak Wanto. Perlahan, kejanggalan itu semakin terungkap manakala Bu Robiah sampai harus berpuasa dan sholat malam yang konon membawanya untuk menyaksikan suaminya, Pak Wanto, tengah mengunyah anak kambing yang dahulu tidak ditemukan arah batangnya. Ternyata terkubur di belakang rumahnya. Tidak hanya itu, di mimpi yang membuat Bu Robiah tidak bisa bersikap tenang, ia melihat Pak Wanto selalu membawa anak itu di punggungnya. Pose sedang menggendong anak itu adalah gambaran dari orang yang tengah memelihara iblis dalam hidupnya. Namun Pak Wanto memilih bungkam dan selanjutnya teror itu mulai membuat Bu Robiah kehilangan akalnya. Sa'diyah masih ingat bagaimana akhirnya ibunya mulai kehilangan akal sehatnya saat mulai menangis. Mbah Safi hanya mendengarkan, sementara Sa'diyah seolah bingung apakah ia harus melanjutkan ceritanya. Sampai akhirnya kalimat itu terucap. Setelah Rina, Yuni yang akan menerima dosa bapakmu. Baru setelah itu kamu yang akan menanggungnya. Sa'diyah adalah salah satu gadis primadona di kampung ini. Namun tidak ada yang menyangka ia memiliki garis nasib yang sial. Meski begitu, ia tahu Mbah Safi masih menyembunyikan banyak hal. Namun entah apa yang disembunyikan sepertinya menyangkut misteri tentang bapaknya. Saya harus bagaimana, Mbah? Ia menatap wanita tua itu yang tampak salah tingkah. Seperti dugaan Sa'diyah ada rahasia yang disembunyikan, maka Mbah Safi mengatakannya hari itu juga. 14 hari dari hari ini, kamu kembali lagi ke sini. Ada sesuatu yang harus kuberikan. Sa'diyah bersiap pamit, namun Mbah Safi memanggil lagi. Sebentar, nak. Mbah Safi masuk ke dalam kamarnya, kemudian keluar membawa 4 helai bunga kamboja karena ada firasat aneh ketika dia menerimanya. Bawa aja, Mbah gak bisa melayat. Kaget, Sa'diyah bertanya apa maksudnya. Namun Mbah Safi mengantar Sa'diyah keluar lalu menutup pintu gubuknya rapat-rapat. Tersimpan tanda tanya besar dalam benak Sa'diyah ketika ia pulang. Namun 4 helai bunga kamboja, apalagi bila bukan pertanda kematian.
Pertanyaan Sa'diyah terjawab ketika di jalan ia bertemu beberapa orang, mengamatinya dengan mimik wajah prihatin. Dan ketika Sa'diyah sampai di depan rumahnya, ia melihat bapaknya, Pak Wanto, sudah menunggunya dengan mata berapi-api. "Dari mana kamu?" Sa'diyah tidak menjawabnya. Ia fokus melihat apa yang ada di belakang bapaknya. Di sana, ada 2 jasad yang ditutup selendang. Ketika ia mendekat, adiknya Yuni memberitahunya, "Ibu sama Rina meninggal, Kak." Detik itu juga, waktu seperti berhenti. Sa'diyah diam, mematung, lalu berujar dengan nada yang penuh kebencian, "Pengikut iblis laknat!" Teriakannya membuat semua hadirin yang melayat diam. Tidak ada suara, hanya tatapan benci. Anehnya, Pak Wanto masih bersikap tenang. Ia memberikan dia pergi, berlari menuju kamarnya. 14 hari bukanlah waktu yang sebentar. Selama 14 hari itu juga, bapaknya tidak pernah mengizinkan pengajian atau apapun yang berhubungan dengan agama. Hal yang tentu menjadi perhatian warga kampung. Banyak dari mereka yang mulai curiga dengan ucapan dia. Benarkah iblis itu ada? Sore buta, dia pergi ke rumah Mbah Safi. Dan ketika Mbah Safi melihat dia, wajahnya penuh dengan teror. "Ayo masuk, Nak, masuk cepat." Ia menyuruh dia duduk. Sementara Mbah Safi masuk ke dalam kamarnya. Ia keluar dengan membawa kain putih. Dirobeknya kain itu lalu diberikan ke tangannya dia. Terjadi keheningan dalam waktu yang lama sampai dia bertanya, "Apa ini, Mbah?" "Dengerin, Nak, dengerin. Aku bakal ngasih tahu apa yang terjadi pada bapakmu ini." Dia bisa melihat bibir Mbah Safi gemetar. "Kafan. Ini kain kafan." Jantung dia seperti mau copot. Pantas ia mencium bebauan busuk di kain itu. "Kain kafan siapa ini, Mbah?" "Kain kafannya Mbok Sartem." "Mbah bongkar kuburan Mbah Sartem." "Sebentar ya, Nak, dengarkan dulu. Yang membuat Mbok Sartem meninggal adalah bapakmu." Hari itu dia seperti disambar petir. "Palawijah," kata Mbah Safi. "Palawijah adalah nama makhluk ini. Bawa kain kafan ini, simpan di dekat kamu. Lalu dengarkan pesanku ini. Jangan tidur di bawah jam 12 ya, Ndok." "Apa itu Palawijah, Mbah?" Mbah Safi seperti tidak ingin melanjutkan percakapan ini. Ia menenggak kopi hitamnya, lalu mulai bercerita. "Ceritanya panjang, tapi kamu harus tahu. Palawijah adalah kambing yang menjelma manusia. Dahulu ada orang yang melahirkan anak tidak normal, badan manusia, tapi kepala mirip kambing. Kabarnya, anak bayi itu dikubur di desa ini. Tapi tidak ada yang tahu di mana tempat pastinya. Kalau kata Mbok Sartem, bapak mula yang menemukan kuburannya. Namanya iblis, pintar menipu manusia. Bapakmu sudah terjerumus sama iblis yang satu ini. Sudah, kamu pulang saja. Pesanku cuma satu, jangan sampai hilang kain kafan ini." Seperti yang dikatakan Mbah Safi, dia tidak lagi tidur di bawah jam 12. Ia sengaja mengikat kain itu di pergelangan tangannya, seolah-olah itu gelang penjaganya. Dan di malam yang entah keberapa, dia ingat ada satu kamar di dalam rumahnya yang tidak pernah ia masuki. Malam ini Pak Wanto pergi sedari sore tadi. Di luar tengah hujan lebat, hanya ada dia dan Yuni serta 2 pembantunya. Dengan perasaan bimbang, dia pergi menuju ke kamar Pak Wanto, kamar yang tidak pernah boleh dimasuki siapapun. Baru saja ia menutup pintu kamarnya, dia dikejutkan oleh Yuni. Yuni menatapnya dengan tatapan datar. Sebelum dia bertanya, kenapa Yuni masih terjaga di jam malam seperti ini. Tiba-tiba Yuni tertawa cekikikan, berlari meninggalkan dia dengan wajah kebingungan. Tanpa menghiraukan Yuni, dia tetap berjalan menuju kamar Pak Wanto.
Tercium aroma wangian yang biasa Pak Wanto gunakan, sangat familiar, namun memuakkan bagi dia yang sudah lupa bahwa ia punya figur seorang bapak. Ketika dia tepat di depan pintu itu, ia tahu ia tidak sendirian. Pintu yang biasanya terkunci rapat, namun malam ini aneh bisa dibuka dengan sangat mudah. Maka dia melesat masuk. Dan hal yang pertama dia lihat adalah temboknya ditutup dengan kain hijau jamrut. Suasana di kamarnya membuat dia merinding. Ada rahasia di dalam sini. Tanpa membuang waktu, dia mengamati setiap detail kamar ini. Banyak topeng anggon dari barong sampai wurukan. Banyak keris yang terpajang di atas meja, lengkap dengan kemenyan yang dibakar di atas bak tanah liat kecil. Namun, dia terfokus menatap satu titik. Ada keranjang bayi yang diselimuti oleh sewuk kain yang digunakan oleh ibu Jawa. Di atasnya ada payung khusus orang mati. Dan ketika saat dia mendekatinya, tiba-tiba badannya menjadi berat. Berat sekali, seperti ada yang naik di atas punggungnya. Saat itulah, dia sudah tidak sanggup lagi untuk mengangkat beban tubuhnya. Tiba-tiba tercium aroma yang sudah lama dia lupakan, bau lenguh seekor kambing. Maka dia berbalik, mengamati sesuatu yang sedari tadi mungkin mengikutinya. Terkejut, dia melihat sesosok jangkung dengan bulu hitam lebat, tangannya bengkor, tak berjari. Matanya merah menyala dengan hidung melesak keluar. Di kepalanya ada tanduk yang kecil. Ia berdiri seperti tengah mengamati dia, yang membuat dia mematung ngeri. Caranya bergerak seperti penari jaipong dengan kepala yang miring ke kiri dan ke kanan. Ketika ia bersiap mencengkram saat dia, pintu terbuka dan Pak Wanto berteriak dengan keras, "Jangan anak sulungku!" Suaranya bergetar marah dan Sa'diyah pun jatuh pingsan. Sa'diyah terbangun di dalam kamarnya, masih setengah sadar. Ia mendengar suara yang entah dari mana datangnya, lirih dan seperti putus asa. Sampai dia sadar bahwa di hadapannya berdiri pocong tepat di depan wajahnya. Pocong itu adalah Mbok Sartem. Mbok Sartemlah yang sedari tadi berteriak minta tolong. Namun saat dia ketakutan setengah mati, sampai melihat dua makhluk yang wujudnya tidak pernah dia bayangkan, membuat dia sampai berpikir lebih baik dia pingsan lagi. Dan harapannya pun terwujud, karena sekarang yang ada di hadapannya adalah bapaknya, Pak Wanto, yang tengah menatap dia dengan wajah penuh amarah sembari mengangkat sesuatu yang dia kenal. "Siapa yang baru saja memberimu ini?" Dia menatap takut bapaknya. Ini pertama kalinya ia melihat bapaknya semarah itu. Di depan dia, bapaknya kemudian membakar gelang yang terbuat dari kain kafan Mbok Sartem. Namun semenjak hari itu, setiap malam, dia selalu merasa diawasi makhluk yang ia lihat di dalam kamar Pak Wanto. Apakah itu yang dimaksud oleh Mbah Safi? Dia berkeinginan untuk menemui Mbah Safi kembali. Dia baru sadar, di depan pintu kamarnya, Yuni melihatnya. Yuni mendekati dia yang berbaring di atas ranjangnya. Lalu kemudian mengatakan, "Mbak, ayo main cuplek-cuplek suweng." Dia hanya diam, ia tidak tahu harus menjawab apa. Permainan ini mana bisa dimainkan hanya oleh dua orang. Gak bisa lah Yun, gimana caranya? "Kenapa gak bisa Mbak? Siapa lagi yang main, kalau berdua mana bisa?" "Itu," Yuni menunjuk Sa'diyah, "itu ada Atun sama Rina di sampingnya Mbak." Malam itu, ia menemani Yuni berpura-pura ikut bermain, yang entah bagaimana caranya. Ia merasa Yuni seperti benar-benar merasa ada Atun dan Rina, dua adiknya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Semenjak saat itu, dia merasa semakin lama, semakin aneh. Meski kain kafan yang diberi oleh Mbah Safi sudah dibakar oleh Pak Wanto, namun dia masih merasa bahwa sesuatu tetap mengawasinya.
Di suatu malam, tanpa sengaja, saat dia melihat di halaman belakang rumahnya, tempat di mana sore tadi Pak Wanto mendirikan sebuah ayunan tua, ia melihat bapaknya, Pak Wanto, tampak berdiri sendirian, menyendiri, menatap ayunan di depannya yang tengah bergerak-gerak tanpa ada yang mendorongnya. Penasaran, saat dia pun mendekat ke jendela. Dilihatnya lebih jeli, apakah matanya tidak salah melihat hal itu. Mengikuti naluri penasarannya, saat dia berjalan turun, berharap bisa mendekat, mencari tahu apa yang bapaknya lakukan di sana. Sampailah ia di dapur rumah, tempat di mana jarak antara dirinya dan Pak Wanto tidak begitu jauh. Di sana, ia mendengarnya. Pak Wanto tampak sedang berbincang. Yang jadi masalah, tidak ada siapapun di sana kecuali Pak Wanto dan ayunan yang bergerak dengan sendirinya. Sampai dia dikejutkan dengan suara familiar yang dia kenal. "Atun pulang ya, Mbak?" Kaget. Dia melihat Yuni yang sudah berdiri di belakangnya. "Atun?" Bingung dia mengulanginya. "Iya, Mbak. Itu lihat, ada Ibu juga sama Rina di sana." Dia tidak mengerti apa yang terjadi di dalam keluarganya. Apakah hanya dirinya yang tidak bisa melihatnya? Sampai ia mengingatnya. "Yun," kata dia. "Iya, Mbak. Kamu pernah nggak lihat ada manusia, wajahnya menyerupai kambing, tinggi, berbulu hitam, di kepalanya ada sepasang tanduk?" Yuni mengangguk. "Adik," ucap Yuni, seraya menunjuk dia. Dia terdiam, mencoba mencerna maksud perkataan Yuni. "Adik," sampai dia baru sadar Yuni tidak menunjuk dirinya, namun ia menunjuk sesuatu di belakangnya. Sosok yang dia bicarakan rupanya sedari tadi berdiri di belakang dia. Yang ia ingat kemudian, dia merasa sentakan kuat mencengkram lehernya, menghantamkannya ke lantai. Suara terakhir yang ia dengar adalah suara Pak Wanto berteriak marah dan mengatakan, "Jangan anak pertamaku, jangan!" Lalu semuanya menjadi gelap. Andi, usianya belum genap 13 tahun saat kejadian ganjil itu terjadi di kampungnya. Kesehariannya hanya mendengarkan desas-desus yang semuanya sama, membicarakan sebuah keluarga yang konon bersekutu dengan iblis. Hal itu terjadi saat berita kematian Yuni sekali lagi menggegerkan ke warga kampungnya. Warga mulai resah, bahkan sebegitu resahnya. Setiap malam di balai desa, bapak-bapak atau kepala keluarga berkumpul guna mencari jalan, di mana sempat tersebar bahwa iblis itu konon sering menampakkan diri dan menyebarkan teror. Warga memanggilnya dengan Palawija. Semua tahu apa itu Palawija, dan peristiwa ini bukan pertama kali terjadi di kampung ini. Palawija, atau yang berarti rupa kambing, biasanya hidup di sebuah keluarga. Namun, kehadirannya biasanya mendatangkan kekayaan, kemaksuran. Hanya saja, imbal balik dari semua itu adalah nyawa anak-anak keluarga yang memelihara Palawija. Biasanya dimulai dengan anak yang termuda, hingga sampai anak tertua di keluarga tersebut. Yang jadi masalah adalah ketika anak-anaknya habis, Palawija tidak berhenti untuk mencari tumbal. Yang ia incar selanjutnya adalah anak termuda dari tetangga si pemelihara. Hal ini membuat warga mulai membicarakan ini secara serius. Sebelumnya tidak ada yang percaya dengan berita bahwa Pak Wanto memelihara Palawija. Namun, serentetan kejadian yang terjadi di mana anak-anak Pak Wanto yang meninggal secara tidak wajar membuat warga mulai yakin. Andi, yang sebegitu tertarik dengan ini, mencari tahu kematian Yuni, di mana sebelumnya Yuni sempat koma selama 7 hari. Kejadiannya sendiri masih simpang siur. Ada yang mengatakan Yuni terjatuh dari anak tangga. Ada yang mengatakan Yuni terjatuh di kamar mandi hingga saraf di kepalanya rusak. Namun, satu hal yang Andi tahu adalah Yuni tidak pernah memejamkan matanya.
Bahkan ketika ia meninggal, mayat Yuni tertidur di liang lahat dengan mata yang masih terbuka. Satu perubahan yang Andi sangat rasakan adalah perubahan kepada kakaknya, Sa'diyah. Dia yang terkenal sangat ramah dan supel kepada tetangga. Lebih banyak murung dan bahkan batang hidungnya tidak lagi terlihat berjalan ke kampung-kampung. Kabar terakhir mengatakan dia tahu sesuatu. Depresi adalah gambaran yang tepat untuk menjelaskan kondisi dia. Setidaknya itu yang Andi dengar dari percakapan ibu dan bapaknya. Di tengah masalah yang entah tiada berujung ini, Andi mendengar sebuah kabar mengejutkan. Apalagi bila kabar tentang meninggalnya seseorang, dia Muninggar, ditemukan tewas dengan kondisi kendat atau tergantung di dalam kamar di rumah besar miliknya. Sontak berita itu tidak hanya menghebohkan warga kampung, namun membuat resah bahwa memang ada yang salah dengan keluarga Pak Wanto. Mengerikannya kisah ini adalah Pak Wanto sama sekali tidak menunjukkan ekspresi sedih. Bahkan ada yang pernah melihat Pak Wanto tampak tersenyum melihat jasad anak yang seharusnya menjadi satu-satunya yang ia jaga, namun berakhir dengan kematian yang tragis. 4 kematian yang kesemuanya menyimpan teka-teki warga kampung, sehingga keyakinan warga untuk mengusir Pak Wanto tidak terbendung. Hanya saja, warga masih diselimuti rasa ngeri karena kabarnya Pak Wanto menunjukkan gelagat tidak takut sama sekali dengan sikap warga yang jelas-jelas menolaknya untuk hidup berdampingan dengan manusia yang menyekutukan Tuhan. Ada kejadian aneh yang mulai berbunculan. Salah satunya adalah setiap jam menunjukkan pukul 12 malam. Terkadang warga melihat seseorang wanita melintas di jalanan kampung. Sosoknya menyerupai sosok yang familiar. Sa'diyah, itulah sosok yang sering warga lihat. Si ibu berteriak keras, membuat makhluk hitam besar itu lenyap. Warga pun berkumpul, suasana begitu ramai. Warga berbondong-bondong mencari tahu apa yang terjadi. Namun semuanya terjawab saat melihat ibu dari bayi yang baru lahir itu tengah menangis histeris. Di depannya bayi kecil itu ditemukan meninggal dengan kondisi kulit yang dingin. Warga yang melihat itu tak habis pikir, sampai terdengar seseorang berseru, "Wanto lah yang membunuh bayi ini." Teriakan itu disahut oleh warga lain, membuat gaduh suasana saat itu. Tanpa membuang waktu, warga yang marah bergerusuk menuju rumah Pak Wanto, bersendetakan sajam dan obor. Warga berteriak riuh, meneriakkan nyawa harus ditebus dengan nyawa. Sebegitu ramai saat itu, Andi yang menyaksikan kejadian itu sampai merinding melihat wajah marah warga. Di depan rumah Pak Wanto, warga menjebol pagar besi sembari berteriak-teriak meminta Pak Wanto untuk keluar. Penjaga rumah Pak Wanto sampai menyingkir ngeri melihat banyaknya warga yang datang entah dengan tujuan apa. Andi ingat betul Pak Wanto keluar dengan tampang biasa saja. Yang pertama Pak Wanto lakukan adalah bertanya apa yang terjadi dan kenapa warga bertamu ke rumahnya malam-malam seperti ini. Saat itulah seorang warga menceritakan apa yang terjadi. Namun Pak Wanto tidak membantah sedikit pun ucapan warga itu. Sebaliknya, Pak Wanto malah menantang warga bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ucapan itu membuat warga semakin gusar. Teriakan kemarahan terdengar di sana sini. Andi menyaksikan kejadian itu, di mana Pak Wanto disabit dengan sebilah parang tepat di bahunya oleh seorang warga. Anehnya, parang yang seharusnya bisa mengoyak seonggok daging itu tampak tak berkutik di depan Pak Wanto. Malah warga yang menyabit parang itu berteriak-teriak seolah sesuatu membuat lengannya menjadi bengkok. Ngeri suasana saat itu. Warga pun semakin beringas menghujani Pak Wanto dengan senjata yang mereka bawa. Namun semuanya sia-sia. Tidak ada satu senjata pun yang bisa melukai Pak Wanto. Pak Wanto semakin angkuh dan mencibir warga bahwa tidak satu pun yang orang yang dapat melukainya dengan apa yang mereka bawa. Bahkan sebegitu menantangnya Pak Wanto sampai menceritakan bahwa ia adalah orang sakti di kampung ini. Namun keadaan berbalik saat seseorang muncul dan berteriak, "Masuk ke rumahnya, bakar kamarnya." Warga yang mendengar itu membabi buta melesat masuk dan membakar semuanya.
Di sini, wajah Pak Wanto yang awalnya terlihat jumawa, tiba-tiba mulai panik. Ia melesat ikut masuk ke dalam rumah, namun warga sudah membabi buta membakar rumah itu. Andi menyaksikan semua itu. Di usianya yang masih muda, dia menyaksikan hal seperti ini, membuatnya tidak dapat berkomentar banyak. Kobaran api merah menyala mulai terlihat di sana sini. Disitulah Andi mendengar suara Pak Wanto berteriak-teriak saat warga menyeretnya lalu mengguyurnya dengan minyak tanah. Kobaran api membakar Pak Wanto. Teriakan memilukan itu disaksikan oleh warga. Yang ia ingat kemudian ada seseorang menariknya dari tempat itu, membawanya ke tempat jauh. Namun satu hal yang tidak dapat ia lupakan, teriakan Pak Wanto yang terngiang-ngiang. Kejadian ini benar-benar menghebohkan. Kasus pembakaran ini sampai diliput media lokal. Andi ingat, sebegitu hebohnya sampai menjadi headline. Hanya saja, headline yang ditulis beri-beri judul yang berbeda. Dukun cabul dibakar warga. Terlepas dari itu, kejadian ini menjadi salah satu kejadian yang paling mengerikan di desa itu. Seperti awal bagaimana cerita ini aku tulis, sampai aku repot-repot buat datang dan menyaksikan saksi bisu kejadian ini, yaitu sisa rumah yang kini menjadi rumah yang kosong tak bertuan. Untuk nama tokoh sendiri, itu bukan nama aslinya, karena aku tidak mau menggunakan nama asli mereka, meski cerita ini diambil dari kisah nyata mereka. Sampai saat ini, rumah yang masih berdiri meski sudah sangat mengenaskan. Di dekat rumahnya sendiri sudah dibangun wahana wisata kolam renang, jadi wilayah itu lebih ramai. Meski begitu, suasana mencekam rumah ini masih terasa sangat kental. Terlepas cerita ini benar atau tidak, yang perlu kita ingat, janganlah sekali-kali kita menyekutukan Tuhan. Bersyukurlah dengan apa yang kita punya dan meminta pertolongannya agar selalu dijauhkan dari semua hal negatif. Sekian cermin kali ini. Sampai berjumpa di cerita misteri selanjutnya. Saya Mino.